Bagaimana hidup sebagai refleksi Kristus di dunia yang dingin, kejam, dan keras. Mari saudara-saudara penghadiri ibadah doa pagi, dengarlah Tuhan berbicara melalui Paulus kepada orang-orang percaya mula-mula ini dan kepada kita masing-masing saat ini. Sebelum kita mendengar suara Tuhan bicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga. Kami datang selaku hamba-hamba pada jam pagi hari, jam Tanjung Priok. Walaupun di Belanda ada malam, tetapi Tuhan sudah gabungkan kami untuk menjadi satu di dalam jam ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami akan haus untuk dengar akan firman-Mu. Dan kami minta daripada Bapa, bicara kepada kami dengan kuasa kata-kata firman, supaya kami boleh dapat dipenuhkan dan kami boleh hidup dengan air hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk menguatkan iman dan percaya kami. Bicara kepada kami Tuhan pada jam pagi hari ini, di mana kami minta hanya dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, penghadiri ibadah pagi ini, bacaan hari ini terambil dari Perjanjian Baru, dari Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat 17. Dan dari Perjanjian Lama, Yesaya 58 ayat 8 hingga ayat 12. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Saudara adalah umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Kalian harus baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan tahan menderita. Kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian, jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya sehingga menjadi sempurna. Hendaklah keputusan-keputusanmu ditentukan oleh kedamaian yang diberikan oleh Kristus di dalam hatimu. Sebab Allah memanggil kalian untuk menjadi anggota satu tubuh, supaya kalian hidup dalam kedamaian dari Kristus itu. Hendaklah kalian berterima kasih. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat beresap ke dalam hatimu. Hendaklah kalian saling mengajar dan saling memberi nasihat sebijaksana mungkin. Nyanyikanlah mazmur dan pujian-pujian serta lagu-lagu rohani. Bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Segala apa yang kalian lakukan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Dan Yesaya 58 ayat 8 hingga ayat 12, maka terang akan mensingsing bagi seperti fajar.
dan laku-lakumu akan segera sembuh. Aku akan menyertaimu untuk menyelamatkan kamu. Kehadiranku akan melindungi kamu dari segala penjuru. Apabila kamu berdosa, aku akan mengabulkannya. Apabila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jangan lagi menindas sesamamu. Hentikanlah permusuhan dan fitnah. Berilah makan kepada orang lapar dan tolonglah orang-orang yang tertindas. Kalau kamu berbuat begitu, maka kegelapan di sekitarmu akan menjadi seterang siang. Aku akan selalu membimbing kamu dan menyenangkan kamu di tanah yang kering. Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Kota yang sudah lama menjadi keruntuhan akan kamu bangun kembali di atas dasar yang lama. Kamu akan disebut bangsa yang membangun kembali tembok-tembok dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Sampai di sini, saudara-saudara, adalah firman Tuhan. Tema khotbah, bagaimana hidup sebagai refleksi Kristus di dunia yang dingin, kejam, dan keras. Dan judul, kita adalah tubuh Kristus, hamba-hamba Tuhan. Saudara dan saudari, hari ini duduk di sini pada dini hari. Kita berkumpul sebagai tubuh Kristus. Jadi kebenaran pertama yang harus kita bertimbangan hari ini adalah kita adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara, apa itu tubuh Kristus? Kita dipanggil untuk menjadi seperti itu dan kita akan menjadi seperti itu karena anugerah Allah. Kita harus mewakili Kristus yang hidup di dalam kita saat kita hidup dan menjalani kehidupan di dunia yang telah jatuh dan hancur ini. Itulah artinya tubuh kita menjadi bait Allah. Dia tinggal di dalam kita dan dia ingin terpancar dari kita melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita. Tuhan ingin memberi kita kekuatan saat kita berbicara, saat kita hidup, saat kita berpikir, dan saat kita bertindak. Tuhan ingin mengalir keluar dari kita dan masuk ke dalam dunia yang gelap dan penuh dosa ini. Itulah gambaran tentang apa yang kita baca dalam Perjanjian Baru. Orang yang menghidupi Kristus di dunia tanpa Kristus. Kita diselamatkan untuk menghabiskan sisa hidup kita menjadi satu-satunya cerminan Kristus yang dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Ada orang-orang dalam hidup kita yang paling dekat dengan Yesus Kristus yang pernah mereka lihat. Itu pemikiran yang besar yang membawa kita pada kebenaran kedua untuk mempertimbangkan adalah mungkin untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan Kristus. Kita ditugaskan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan Kristus, tidak peduli apapun norma dunia, masyarakat atau budaya dan tradisi di sekitar kita. Panggilan untuk mencerminkan Tuhan dalam hidup kita selalu sama bagi setiap orang percaya. Hal ini membawa kita pada ayat pertama dari dalam Kolose 3 ayat 12 hingga 14. Kebenaran berikutnya yang akan kita lihat adalah kita dapat mencerminkan Kristus dalam keadaan sulit. Ketika kita mencerminkan Kristus dengan cara apapun, itu adalah bukti kasih karunia Allah.
Hanya Tuhan yang mampu menjadikan kita orang berdosa yang terjatuh dan lemah menjadi cerminan kuasa kemuliaan-Nya. Jadi, adalah pekerjaan Tuhan untuk menjadikan kita refleksi. Namun, pilihan kita adalah menginginkan Dia terlihat di dalam kita, saudara-saudara. Jika Kristus tidak terlihat dalam hidup kita oleh orang-orang di sekitar kita, itu karena kita tidak ingin Dia terlihat. Bukan karena Tuhan tidak bisa bersinar melalui kita. Kita harus ingin mencerminkan Dia. Kita harus meminta untuk menjadi cerminan rahmat dan kuasa-Nya. Itulah yang Paulus jelaskan kepada jemaat Kolose. Bagaimana hidup sebagai cerminan Kristus di dunia yang dingin, kejam, dan keras. Dunia perjanjian baru adalah dunia yang keras, saudara-saudara. Kebudayaan Romawi tidak dikenal karena kelebutannya. Bangsa Romawi menikmati kekuasaan dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Jika Anda hidup cukup lama di dunia yang keras, dingin, dan kejam, kekerasan tersebut perlahan-lahan akan hilang. Saat ini, kita masing-masing menjadi semakin mencerminkan budaya kita yang dingin dan kenyam, atau semakin mencerminkan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Siapa yang paling jelas mencerminkan Anda selama seminggu terakhir ini? Apakah sikap Anda dan saudara mencerminkan Kristus? Apakah Anda mencerminkan Kristus dalam kata-kata Anda? Apakah saudara mencerminkan Kristus dalam belas kasihan saudara terhadap orang miskin, orang yang hidup dalam kekurangan apa saja, orang buangan dan kelaparan, atau terhadap budaya keras di sekitar kita? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, sikap belas kasihan yang baik yang diilhami oleh Kristus dapat menjadi usang terlupakan dan segera hilang sama sekali. Itulah sebabnya Paulus menulis kata-kata ini tentang belas kasihan terhadap kota yang berada tepat di pusat kebudayaan Romawi. Belas kasihan datang dengan mengenakan Kristus. Belas kasihan datang dengan menerima keinginan Kristus bagi kita. Paulus menyebut hal ini mengenakan Kristus. Kita sangat menginginkan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita meminta Dia untuk mengubah kita. Yesus Kristus dalam diri Anda dan saudara berbelas kasih ketika kamu mengizinkan Dia tinggal di tempat kamu. Paulus menasihatkan jemaat di Kolose untuk mengenahkan Kristus dengan cara yang sangat ampuh. Salah satu cara untuk menghidupi kebenaran, Kolose 3:12 ayat 12 hingga 14, adalah apa yang kita lihat dalam Yesaya 58. Di sana Allah menjelaskan bagaimana kita harus melakukan hal berikut. Berusahalah untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, orang buangan, dan orang yang menderita dalam masyarakat di sekitar kita. Yesaya 58 ayat 10 katakan, jikalau kamu membuka jiwa kepada yang lapar dan mengenyangkan jiwa yang tertindas, kita harus memperhatikan dan menangkapi mereka yang membutuhkan, yang Tuhan tepatkan di jalan kita. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang sama seperti orang Samaria yang baik hati, yang mengetuk Yesus. Tidak semua orang bertanggung jawab atas pria
yang dipukul dan dibiarkan mati di pinggir jalan. Hanya mereka yang menempuh jalan itu. Kita bertanggung jawab untuk memiliki cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan di jalan hidup kita. Ingatlah bahwa cinta dan kasih sayang kita menular. Kristus ada di dalam diriku. Pengharapan akan kemuliaan itulah yang telah direncanakan, dirancang dan dikehendaki Tuhan dari kita. Dengarkan apa yang Paulus katakan dalam Kolose pasal 1 ayat 27. Kepada mereka Allah ingin memberitahukan betapa kayanya kemuliaan misteri ini di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kristus di antara kamu. Pengharapan akan kemuliaan. Orang yang penuh belas kasihan mencerminkan belas kasihan Kristus. Di dunia ini yang penuh dosa ini, kita dipenuhi dengan sungai-sungai air hidup yang dihasilkan oleh Roh Allah. Di dunia yang digelapkan oleh dosa ini, kita memantulkan terang dunia yang hidup di dalam diri kita. Di dunia yang terkutuk dosa dan kelaparan ini, kita berbagi roti kehidupan yang hidup di dalam kita. Pada orang-orang yang dahaga, di dunia yang rentan terhadap dosa ini, kita mengetahui kebenaran yang hidup di dalam diri kita dan dapat menunjukkan kepada orang-orang bagaimana dia dapat memerdekakan mereka. Di dunia yang dibutahkan oleh dosa ini, penglihatan kita telah dipulihkan melalui jamahan Yesus. Kita ingin setiap orang yang kita temui juga merasakan sentuhannya dan membuka mata mereka saat mereka beralih dari kegelapan menuju terang. Itulah hidup berkelimpahan dan yang dengannya Tuhan berjanji akan memberkati para pengikutnya. Yesaya kemudian menyebutkan berkat yang Tuhan curahkan melalui rohnya ke dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti dia, mengasihi dia, dan melayani dia. Masing-masing berkata ini hanyalah cerminan dari Kristus yang hidup di dalam kita, memancar melalui kita, dan mengalir keluar dari kita. Itu bukan kita, saudara-saudara. Ini tidak pernah tentang kita. Yesaya 58 ayat 10, jikalau kamu membuka jiwamu kepada yang lapar dan mengasihi jiwa yang tertindas, kita harus memperhatikan dan menangkapi mereka yang membutuhkan yang Tuhan tempatkan di jalan kita. Mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan yang sama dengan orang Samaria, yang baik hati, yang mengutuk Yesus. Tidak semua orang bertanggung jawab atas pria yang dipukulkan dan dibiarkan mati di pinggir jalan. Hanya mereka yang menempuh jalan itu. Mari, saudara-saudara, kita renungkan apa yang Yesus janjikan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap ada, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa berada dalam namaku, kamu diberikan, saudara-saudara. Yesaya pasal 58 ayat 11a. Tuhan akan senantiasa membimbing kamu, saudara-saudara. Kita dapat menyebutnya kehidupan percaya diri yang Yesus bicarakan ketika dia berjanji dalam Injil kepada semua orang yang mengikuti dia bahwa mereka akan memiliki damai sejahtera kuberikan kepadamu. Mari kita renungkan apa yang Yesus janjikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, saudara-saudara.
Bukan seperti juga dunia yang berikan, aku berikan kepadamu. Janganlah gelisah hatimu, janganlah pula merasa takut. Dan Yesaya pasal 58 ayat 11b, dan puaskan jiwamu di tempat kering. Kita dapat menyebutnya kehidupan puas yang Yesus bicarakan ketika dia berjanji dalam Injil kepada semua orang yang mengikuti dia bahwa mereka akan memiliki hidup dan berkelimpahan. Yesus janjikan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 kepada dan kita semua, aku datang agar mereka mempunyai kehidupan dan memilikinya secara berkelimpahan. Kita dapat menyebutnya sebagai kehidupan yang dibaharui, yang Yesus bicarakan ketika dia berjanji di dalam Injil kepada semua orang yang mengikuti dia, bahwa mereka tidak akan pernah haus lagi. Dari dia mengalir sungai-sungai air hidup. Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 38. Pada hari terakhir, pada hari raya besar, itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari perutnya akan mengalir sungai-sungai hidup. Amin. Semua berkat ini hanyalah cerminan dari Kristus yang hidup di dalam kita, bersinar melalui kita, dan mengalir keluar dari kita. Pertanyaan terakhir, apakah Kristus mencerminkan cintanya melalui Anda dan saudara? Dalam perjanjian lama, Kristus tersembunyi. Dan dalam perjanjian baru, Kristus dinyatakan kepada kita semua. Amin. Apa cerminanmu terhadap Tuhan hari ini, saudara-saudara? Renungkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kamu lihat ketika kamu bercermin? Apa yang dilihat orang lain ketika mereka melihat saudara? Hari ini kita berbicara tentang mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Seperti bagaimana kita sekarang pagi hari ini ada berkumpul untuk kemuliaan anaknya Tuhan Yesus. Amin. Saat kita bercermin, kita tahu apa yang diharapkan. Kita melihat pantulan wajah kita sendiri. Saat kita melihat foto diri kita di media sosial, di Facebook, kita melihat aktivitas yang kita ikuti dan tempat yang kita kunjungi, serta orang-orang yang menghabiskan waktu bersama kita. Ini adalah cerminan hidup kita. Orang lain juga melihat kita, saudara-saudara. Mereka melihat siapa kita dan bagaimana kita bertindak. Orang-orang di sekitar kita melihat bagaimana kita beraksi terhadap situasi yang berbeda ketika kita mengalami masa sulit. Orang akan melihat bagaimana kita bereaksi terhadapnya, dan kita mendapat pujian atas sesuatu. Orang akan melihat bagaimana kita mendapatkannya juga. Ini adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dan apa yang kita perjuangkan dan yakini, kita harus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa saya yang hampir setiap hari adalah agar Yesus bersinar melalui saya dan saudara-saudara di Priok. Amin. Saya memohon kepadanya untuk membimbingku agar orang-orang tidak melihatku, melainkan Dia yang ada di dalamku dan ada di dalam saudara-saudara. Amin. Saya ingin mencerminkan Kristus dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan itu adalah kerinduan saya juga untuk saudara-saudara di Priok sampai di Washington.
untuk Amin. mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tetap terhubung dengan Tuhan dan melakukan apa yang Dia minta dari kita. Meskipun hal itu tidak masuk akal dalam permamahan kita, mengutip Yesus, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus telah meminta kita semua untuk menjadi saksi dunia dan kasih, rahmat, belas kasihan, dan pengampunannya. Amen. Apakah hidup Anda dan saudara mencermin hal itu? Katakan kepada Tuhan. Dengan kata lain, apakah hidup saudara-saudara mencerminkan Kristus setiap hari? Setiap hari ini? Begitu juga pagi hari ini. Dan besok sampai selama-lamanya. Amin. Mencerminkan Kristus daripada diri kita sendiri setiap hari. Saksi adalah seseorang yang membagikan apa yang mereka lihat, dengar, atau alami secara pribadi. Tidak lebih dan tidak kurang, saudara-saudara. Yesus berdiri dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 dan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amen. Amen. Penting untuk dipahami bahwa kita tidak dapat menjadi saksi Yesus Kristus tanpa kuasa dan perlengkapan Roh Kudus. Haleluya. Ketika kita benar-benar menjadi saksi Kristus, saudara-saudara, kita mencerminkan Dia dan kasih rahmat, belas kasihan, dan pengampunannya kepada orang lain. Itu yang diminta daripada kita hamba-hamba yang sekarang ada duduk dengar firman-Nya. Ini adalah instruksi bagus yang dapat kita ikuti. Kita semua perlu memuridkan dan oleh karena itu memimpin dan menjadi teladan bagi orang lain. Hal ini membuat ayat ini dapat diterapkan pada kita semua. Bukan hanya pada para pemimpin gereja, tetapi hamba-hamba yang sekarang ada duduk sama-sama bergabung di dalam jam doa ukumen anugerah. Haleluya. Lakukan apa yang benar. Bagian pertama yang Paulus katakan adalah melakukan apa yang baik dalam segala hal yang kita lakukan. Apapun yang saudara-saudara lakukan, siapapun yang ada di sekitar saudara, kita harus berbuat baik. Kita harus mempunyai sikap mendahulukan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Haleluya. Ini bisa berupa sesuatu yang sederhana seperti membukakan pintu untuk seorang atau sesuatu yang besar seperti membantu orang asing yang mobilnya mogok di pinggir jalan. Setiap hari kita dihadapkan pada situasi yang memberi kita kesempatan untuk berbuat baik dan mencerminkan Kristus atau menjadi egois dan mencerminkan diri kita sendiri. Ketika kita terus-menerus berkomunikasi dengan Yesus dan mengundang Dia ke dalam setiap aspek kehidupan kita, kita akan tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut setiap saat. Dalam hal ini kita akan mencerminkan Kristus, renungkan Kristus dalam pikiran dan perkataan kita. Pikiran dan kata-kata Anda dan saudara memiliki kekuatan untuk mencerminkan Kristus. Itu adalah cahaya abadi. Terang Kristus bersifat kekal dan menawarkan harapan untuk hari ini dan masa depan yang gemilang. Sebagai anak-anak terang, kita dipanggil Amen. untuk mencerminkan kebaikan dan kebenaran Kristus, saudara-saudara. Memahami terang di tengah-tengah kegelapan. Bahkan di masa-masa tergelap sekalipun, terang Kristus bersinar paling terang seperti mercusuar di pelabuhan. Karena kita adalah tubuh Kristus, saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Amen. Terpujilah nama. Hallelujah. Terima kasih, Ibu. Puji Tuhan.
Silakan pinggan. Ya, terima kasih Bapak Evangelis Peri Sapulete. Mohon berkat Tuhan untuk kunci ibadah doa pagi ini. Saudara-saudara, marilah kita akhir ibadah doa pagi Ukumen Anugerah ini dengan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus, sebelum kami kunci ibadah doa pagi ini, kami mohon berkat Tuhan yang melindungi kami hamba-hambamu dan peserta-peserta ibadah ini. Kasih-Mu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama sebagai gereja-Mu, sebagai keluarga-Mu dalam ibadah doa pagi untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Yesus. Kami berterima kasih atas kehadiran-Mu, bimbingan dan permohonan-Mu untuk memimpin kami semua di pagi hari ini dan di hari dan minggu baru ini. Kami ingin Bapa di surga mendengar dan menjawab doa dan seruan kami masing-masing serta memberi sesuai kehendak-Mu. Kami menutup ibadah doa pagi ini dan minta berkat-Mu dan mengisi kami yang ada di sini maupun yang tidak bisa hadir dengan limpahan nikmat-Mu. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan, saudara-saudara penghadiri ibadah doa pagi melalui kehadiran Yesus Kristus. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menjagamu. Tetaplah Tuhan mengarahkan kehendak dan keinginanmu menunjuk kasih kepada Tuhan dan kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan mensinar kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tetaplah firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Tetaplah Allah damai sejahtera menguduskan kamu seutuhnya dan tetaplah seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meninggikan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kedamaian kepadamu hingga selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Kuasa Allah, Allahlah Sekarang kita mau masuk